Jenis bisnis itu ada 3. Manufacturing, perdagangan, sama jasa. Ya, pasti tiga-tiganya butuh orang yang fokus mikirin produk. Ya, bukan hanya menciptakan produk. Kalau di manufacturing menciptakan produk, tapi kalau di distribusi, di perdagangan kan cari produk ya. Nah, yang ketiga tadi pilarnya adalah pilar produk. Jadi bukan hanya tentang bagaimana menciptakan produk, mulai dari riset produknya, riset kompetitor, riset konsumen, sekarang lagi apa yang tren, sekarang apa yang dibutuhkan, konsumen pengennya kayak gimana gitu kan ya. Di luar sana orang-orang punya permasalahan apa, oke nih orang punya permasalahan ini. Kalau teman-teman yang bukan produksi ya tinggal cari aja suppliernya gitu. Jadi produk itu bukan produksi ya gitu kan ya, bisa juga kalau yang tadi disebut manufacturing dia yang riset dan kemudian mencari suppliernya. Jadi ketika dulu masih ada satu pilar, maka pilar yang lain aku masih pegang sendiri gitu. Ketika udah mulai ada 2, maka yang lainnya aku pegang, tapi tidak berarti ini kita lepas kontrol ya, kita tetap kontrol, cuma pekerjaan-pekerjaan teknisnya itu udah sama tim semuanya. Nah, lalu yang ketiga tadi produknya nih mulai kita lepas nih, kita ajarin cara risetnya, kita ajarin do and don'ts-nya, kita ajarin batasan-batasannya gitu. Nah, mereka sekarang nih yang udah develop nih, kayak Yuka sekarang ada jasa konten kreatornya, jasanya seperti apa, mereka berkolaborasi dan sebagainya, itu udah aku serahin ke mereka. Aku tinggal kontrol aja, sehingga aku bisa fokus mendevelop pilar-pilar yang lain biar semakin kokoh gitu kan. Ketika ini sudah kita delegasikan ke tim, maka pilar yang lainnya harus lebih kokoh. Nah, pilar yang keempat adalah keuangan. Pilar yang keempat nih keuangan nih. Nah, di sini banyak banget memang gini, ketika aku sudah makin mendalami ilmu keuangan bisnis, makin jadi ngetawain diri sendiri gitu. Ya Allah, dulu aku banyak banget melakukan kesalahan. Iya. Sama. Iya. Barang habis, duitnya habis. Ini kemana ya? Gitu. Mungkin teman-teman yang nonton di sini ada nggak yang pernah ngalamin ya? Kenapa ya barangnya habis, duitnya habis gitu ya? Kenapa ketika ada penjualan banyak banget, tapi aku nggak cukup untuk bayar gaji karyawan? Kenapa? Kenapa ketika kita pengen develop produk, tapi duitnya nggak ada ya gitu? Atau padahal catatannya ada. Catatannya ada gitu. Jadi ternyata bahkan bukan cuma nggak punya duit yang berbahaya, tapi ketika punya duit itu juga ada yang berbahaya. Kenapa? Misalnya kita punya duit nih, ada duit perusahaan nih, terus kita saking takutnya nggak kita apa-apain gitu. Padahal sebenarnya si duit itu bisa kita kembanginnya seperti apa ya gitu kan? Ini kita alokasikannya buat kemana gitu. Jadi ya semua tuh ada ilmunya ya gitu. Nah, makanya enaknya ketika teman-teman mulai delegasikan pilar-pilarnya ini ke tim, sehingga kita punya waktu, tenaga, pikiran untuk mempelajari divisi-divisi lain gitu. Nah, nanti ketika udah 4 pilar ini udah berhasil, ada satu lagi pilar yang paling jarang banget dipegang sama jarang banget ada di UKM ya. Jadi bukan pilar sih, pilarnya atap. Jadi atapnya ini, ya. Jadi ibaratnya kayak rumah, ada 4 tiangnya lalu ada atapnya. Nah, atapnya ini adalah sumber daya manusia dan pendukung. Ya, jarang sekali UKM yang punya HRD, benar nggak? Semuanya dikerjain sendiri, dari perekrutan, dari ngurusin timnya, controllingnya. Dan ternyata setelah aku mendalami dunia HRD, nggak sesederhana itu. Ya, nggak cuma urusan, oh ini butuh orang, rekrut, udah kayak gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya people development, ada yang namanya perencanaan buat ngurusin KPI-nya, SOP-nya, dan sebagainya gitu. Jadi enak ketika kita udah serahin tadi pilarnya satu-satu. Nah, tadi pilar sales, penjualan, pemasaran, kemudian produk, lalu keuangan. Keuangan bukan berarti kita berikan ke karyawan untuk bagian finance. Jadi keuangan itu ada 2. Ada accounting, ada finance. Si accounting boleh kita serahin sama akuntan lah, ibaratnya gitu ya. Ya minimal teman-teman misalnya rekrut anak SMK yang ngerti akuntansi, minimal dia kan kalau emak-emak nih kadang catat, kadang enggak. Catatnya cuma awal-awal doang, habis itu udah. Nah, gitu kan ya. Nah, itu kan sayang banget. Jadi minimal kita rekrut lulusan akuntansi, nanti finance-nya. Jadi finance itu mengolah data dari laporan keuangan itu menjadi sebuah kebijakan-kebijakan. Ya, itu bagian finance. Budgeting ya. Yes, budgeting, controlling, analisa, membaca laporan gitu kan ya, sehingga membuat keputusan-keputusannya apa.
Dari 4 Oke. pilar itu, ketika itu sudah didelegasikan, jadi kita punya waktu dan tenaga untuk mendalami dunia HRD. Tadi ya, yang ternyata tidak sederhana. Ternyata tidak sederhana. Betul. Jadi gimana sih cara bikin karyawan betah? Gimana cara rekrutmen yang benar gitu? Jadi salah satu kegagalan dari mengelola tim adalah disebabkan di awal rekrutmen yang salah. Ternyata gitu, Coach. Ya, jadi kalau rekrutnya ternyata udah salah, di dalamnya malah bikin ribet gitu ya. Terkadang nih kita nih mama ketika di awal, ya udahlah, bagus masih ada yang mau kerja daripada nggak ada yang kerja. Nah, kan kayak gitu ya. Iya, iya benar-benar. Atau panggil kiri kanan tetangga gitu. Ya, gitu. Yang paling parahnya misalnya temen sama saudara, ya, terus Temen, kita terima iya. karena kasihan. Ah, ini nih. Karena kasihan ya. Iya. Karena kasihan. Begitu udah join sama kita, ternyata dia nggak kasihan sama kita. Dia nggak Ya, kasihan. benar. Nah, kayak gitu kan. Awalnya kita rekrut dia karena kasihan, begitu udah gabung nih nggak semua orang ya. Banyak banget yang udah profesional gitu ya. Makanya nggak bisa kalau kita rekrut orang itu karena kasihan. Baik itu saudara, teman ataupun orang lain, tapi kita rekrut karena kasihan, nggak bisa gitu. Karena belum tentu dia kasihan dan kompeten sesuai dengan job desk yang kita mau berikan ke mereka. Nah, jadi 4 pilar tadi sama 1 atap. Cuma tantangannya gimana sih mulai beresin pilar-pilarnya, apa aja, tugasnya bagaimana, kontrolnya gimana. Nah, itu panjang banget tuh. Nanti asik kalau kita ketemu ngobrol bareng ya. Iya, benar-benar. Harus nih, wajib nih. Nah, Teh, oke, makasih banyak nih, Teh. Tadi pemaparannya singkat, padat, dan jelas ya. Teman-teman, 4 pilar yang dimaksud tadi itu adalah penjualan, pemasaran, keuangan, dan produk dan keuangan. Terus satu lagi ada atapnya yaitu SDM atau HRD ya, dan yang lain. Nah, sekarang nih, kalau misalnya teman-teman yang lagi bangun bisnis, itu berapa lama sebaiknya pendelegasiannya itu? Apakah cukup misalnya misalnya pindahnya tuh kan dari penjualan, pemasaran, itu butuh berapa lama waktu tuh sampai bisa didelegasikan gitu? Oke. Sebenarnya tidak bisa digeneralkan ya. Tergantung teman-teman tadi mau bisnisnya sebesar apa dan secepat apa. Ya, orang-orang yang satu, ya udahlah aku dapat 100.000 sehari, omsetnya juga udah happy banget. Ya udah, ini mah santai sih, nggak usah harus rekrut gitu. Tapi ketika mau 100 juta sebulan, ya udah harus rekrut dari awal. Gitu, dari awal. Karena kebayang ya, untuk bisa misalnya nih kita hitungnya satu konsumen itu belanjanya misalnya 100.000, kita pengen 100 juta, berarti ada 1.000 transaksi ya. Kan ada 1.000 transaksi, aku yakin tidak 100% orang chat itu langsung closing, pasti ada namanya closing rate ya. Misalnya kita baru bisa di 20%, artinya 1.000 tadi adalah 20% dari jumlah chat yang harus masuk. Ya nggak? Kalau itu yang 1.000 berarti sekitar ada 5.000. Berarti dalam waktu 1 bulan kita harus bisa mendatangkan 5.000 chat supaya closing rate-nya 20%, ada 1.000 orang transaksi. Nah, kalau itu impiannya teman-teman, maka udah nggak bisa lagi untuk kita megang sendirian. Harus segera. Iya, harus segera gitu. Jadi di awal teman-teman itu belajar dulu. Tadi belajarnya sesuai dengan urutannya tadi, Coach. Jadi pertama kita belajar dulu tentang selling tuh kayak gimana. Oke nih, kita udah ngerti tentang selling gimana. Udah kita praktekin, lalu kita duplikasi gitu. Dan itu nggak perlu lama-lama nunggunya gitu. Karena kan kita udah jelas, kita ada deadline-nya kapan, kita mau butuhnya sebesar apa gitu. Kalau teman-teman mau bisnisnya pengen cepat besar, pengen besar dan pengen cepet, maka secepat itu juga sih kok sebenarnya. Udah bisa langsung rekrut. Tapi tadi di urutannya, per divisinya dulu. Tadi divisi yang paling dekat menghasilkan duit gitu kan ya. Nah, teman-teman mulai rekrut 1 nih gitu. Kenapa jangan langsung banyak? Karena kita pahami bahwa kita belum punya ilmu HRD ya, dan kita belum punya tim yang bantu ngajarin. Jadi mendingan 1 dulu kita ajarin, kita kasih tahu, kita controlling, kita belajar bikin SOP-nya, kita bikin KPI-nya dan sebagainya. Oke nih 1 udah oke, udah clear, baru rekrut lagi 1 lagi. Sehingga itu berjalan, kita ngajarin lagi gitu. Nanti pada akhirnya kita nggak ngajarin satu-satu kok, semua udah ada tim HRD yang ngurusin itu. Ya, kita silahkan ya teman-teman yang mau bertanya, silahkan lanjut di kolom komen.